Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Nah, hari ini tema firman Tuhan komunikasi dalam keluarga, tapi kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami harus senantiasa berkomunikasi dengan Engkau sebagai Bapa kami yang menuntun hidup kami, dan kami harus senantiasa berkomunikasi dengan keluarga kami sehingga terjalin satu keluarga yang mempunyai satu simfoni yang indah sebagai keluarga yang sakinah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. 1 Yakobus 19 ayat Yakobus 1 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Puji Tuhan. Nah, semua makhluk di dunia ini pasti berkomunikasi, baik kepada sesama, kepada alam, kepada Sang Pencipta. Ya, makhluk yang berbeda jenis pun bisa berkomunikasi. Contoh, anjing dengan manusia, kucing dengan manusia, atau contoh-contoh yang lain. Bagaimana seekor lumba-lumba bisa menyelamatkan manusia di tengah lautan dan sebagainya. Nah, komunikasi dalam keluarga ibarat jantung yang memompa darah untuk dapat bergerak menjalankan kehidupan. Komunikasi dapat berjalan dengan baik bila dilakukan dua arah. Jadi bukan kita sendiri yang ngomong, gak kasih kesempatan kepada orang lain. Nah, kalau kita komunikasi searah, itu namanya ego dan tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Maka akibatnya timbul konflik yang berkepanjangan, bahkan berujung perceraian, perpecahan dalam keluarga yang berdampak kepada anak-anak. Nah, untuk itu kita perlu komunikasi yang sehat. Pernah satu hari suami saya belum punya HP, saya sudah punya HP. Nah, waktu itu suami di kantor, kita janjian mau pulang. Lalu saya tinggalkan pesan demikian sama satpam, Pak tolong sampaikan kepada suami saya, ya kurang lebih 10 menit lagi kita ketemu di halte, ya di halte sebelah pom bensin yang dekat Goro. Saya ucapkan, Pak jangan salah ya, di halte pom bensin yang dekat Goro. Saya ulangi lagi, Pak jangan salah ya, di halte pom bensin dekat Goro. Nah, satpam sampaikan, Pak istri nunggu kira-kira 10 menit lagi di Goro, bukan di pom bensin dekat Goro, di Goro. Akhirnya dia nunggu sampai 1 jam, sampai ketemu seorang yang dikenal, lalu telepon, aku sudah capek nunggu 1 jam, aku juga sudah capek. Nah, komunikasinya nggak nyambung. Akhirnya ketika kita ketemu, ya muka beliau merah, muka saya merah, udah mau meledak rasanya. Padahal kita hanya jarak beberapa meter gitu. Cuman yang satu bilang pom bensin dekat Goro, yang ini bilang di Goro saja. Akhirnya komunikasi nggak nyambung, terjadi konflik. Nah, demikian juga suami istri sering konflik karena nggak nyambung, saudara. Nggak nyambung, sehingga bukan mereka berarti nggak saling mengasihi, cuman karena mereka nggak paham, nggak nyambung. Kenapa komunikasi bisa nggak nyambung? Karena ketika Tuhan ciptakan Adam, Hawa belum ada. Ketika Tuhan ciptakan Hawa, Adam lagi tidur. Makanya mereka saling nggak paham, sehingga komunikasi sering nggak nyambung. Bagaimana cara nyambung? Ya supaya masing-masing punya aturan mainnya. Bagaimana cara melakukan komunikasi yang sehat? Yang pertama, jadi pendengar yang baik dan berempati. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara,
yang kukasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tapi lambat berkata-kata. Jadi pendengar yang baik, biarin tuntasin dulu omongannya. Jangan omong belum selesai langsung diselak, akhirnya ribut ya. Yang kedua, saling menghargai. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormati semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah dan hormati raja. Ya, hargai semua orang, saling menghargai, jangan pernah menganggap remeh. Yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Amsal 13 ayat 6 berkata, orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak, orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Yang keempat, ya, memahami dan mengupayakan kebaikan bersama. Matius 5 ayat 9, berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Memahami dan mengupayakan kebaikan bersama. Kalau orang saling mengasihi, beda pendapat, konflik, sering ribut, tapi dia akan melakukan apapun juga. Yang selanjutnya, saling mengasihi. Dan yang terakhir adalah bagaimana komunikasi dapat berjalan dengan baik. Jangan tuntut orang untuk berubah, tetapi berubahlah terlebih dahulu, maka orang lain tersebut akan ikut berubah juga. Saudara ingin komunikasi dengan berjalan dengan baik, maka berusaha pahamilah orang lain. Nah, sebuah ada kisah lucu, namun ini sering terjadi dalam hidup kita. Ada 2 orang bekerja sebagai tukang bangunan. Pertama kerja mereka tidak ada masalah, ya, tapi akhirnya makin lama rumahnya makin dibangun dan akhirnya tingkat yang tinggi, sehingga orang tukang yang bekerja di atas mengalami kesulitan untuk mengambil benda yang ada di bawah, sehingga dia selalu minta tolong tukang yang ada di bawah. Satu hari, ya, tukang itu berteriak, dia minta gergaji. Nah, karena tukang yang di bawah bolot, ya, minta gergaji dikasih parang. Lalu minta lagi paku, dikasih bukan paku, dikasih palu. Lalu minta benda lain. Jadi apa yang diminta selalu bertentangan. Akhirnya emosilah tukang ini. Kamu gimana, aku minta ini dikasih ini. Lah aku sudah melakukan apa yang baik, ternyata kamu nggak berterima kasih, malah ngomelin aku. Akhirnya 2 konflik, akhirnya berantem dan rumah nggak selesai. Karena apa? Komunikasi nggak nyambung. Kenapa komunikasi nggak nyambung? Karena nggak paham. Laki dan perempuan bahan bakunya beda, bahan dasarnya beda. Kalau laki pikirannya logika, kalau perempuan pikirannya perasaan. Nah, kalau laki fokus pada satu tujuan, kalau perempuan itu semuanya ada di dalam hatinya. Perempuan dan laki-laki kadang-kadang kalau diajak ngomong gak nyambung. Bukan gak nyambung karena gak sayang, tapi gak paham. Karena gak paham akhirnya konflik. Jadi hari ini kalau bapak ibu rumah tanggamu sedang konflik, bukan berarti engkau gak sayang, karena engkau saling tidak paham satu sama lain. Bagaimana supaya komunikasi berjalan dengan baik? Jadilah orang yang berempati. Kalau engkau ingin pahami suamimu, pakai kacamata laki-laki. Kalau engkau ingin pahami istrimu, pakai kacamata perempuan. Kalau engkau ingin pahami anakmu, pakai kacamata anak-anakmu. Maka ketika semua mau menekan ego, semua mau mempelajari bahasa cinta masing-masing, rumah tangga pasti aman, tentram, damai, sejahtera. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami menyerahkan seluruh pemirsa yang menonton, menyaksikan acara Paulus Rahel Ministry. Kalau ada rumah tangga mereka yang sedang konflik, bukan berarti mereka tidak mengasihi, tapi mereka tidak paham. Kami undang Yesus masuk sebagai bahtera atas rumah tangga mereka dan berikan solusi problem yang baik dan beri hikmat kepada mereka untuk bisa saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memahami satu sama lain. Sehingga terciptalah satu rumah tangga yang aman, tentram, dan damai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.